Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, menghirup udara dengan tenang, tidak ada halangan apapun, sehat walafiat, melangkahkan kaki untuk bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasa tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Beliau yang telah membawa kita sebagai umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan kultum yang bertema pentingnya rasa syukur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, syukur itu berarti rasa terima kasih atas apa yang telah kita dapatkan dari orang lain. Kita bisa menyampaikan juga syukur adalah menampakkan jejak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dengan mengimaninya dalam hati, memujinya dengan lisan, serta menjalankan ibadah dan ketaatan dengan anggota badan kita sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ibrahim ayat 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku amat pedih. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 ini, kita bisa mengambil makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin umatnya, kita sebagai hambanya, untuk selalu bersyukur, pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita, jika kita bersyukur maka Allah akan menambah berkali-kali nikmat yang kita dapatkan. Namun jika kita sebagai hambanya ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Bahkan bisa jadi Allah akan melenyapkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita harus pandai bersyukur. Jika kita ingin menjadi muslim yang sejati, tidak pernah terlepas dari 3 keadaan, yang keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan bagi seorang muslim. Yang pertama yaitu bila ia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, bila ia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila ia berbuat dosa, maka dia langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang mukmin, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bahwa syukur adalah salah satu akhlak yang sangat mulia. Dan rasa syukur itu
muncul atas kecintaan dan keriduan yang amat besar dari kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selain bersyukur, kita juga harus ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, semua ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur tidak mungkin terwujud jika seorang hamba itu tidak memiliki sifat ridho. Sebagai contoh, seseorang yang diberi nikmat sedikit, dia tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridoan di dalam hatinya. Demikian pula bagi orang yang diberi kelancaran rezeki dan nikmat yang banyak oleh Allah, akan tetapi dia tidak pandai bersyukur sehingga dia terus merasa kurang terhadap apa yang telah Allah berikan, karena dalam hatinya tidak memiliki rasa ridho dan syukur. Maka dari itu, kita harus pandai bersyukur dalam kondisi apapun. Tidak hanya diucapkan dengan lisan Alhamdulillah, akan tetapi hendaknya diikuti dengan hati, lisan dan anggota badan lainnya. Ibnu Qudamah berkata, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Bagaimana kita bisa menyinkronkan hati, lisan, dan anggota badan kita? Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati, yang artinya kita mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan selain dari Allah, sehingga muncul ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah. Niatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Yang kedua, syukur melalui lisan dengan memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita dan mengucap Alhamdulillah. Dan yang terakhir, tugas kita dan seluruh anggota badan kita harus bersyukur dengan menggunakan mata, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan kita. Itu adalah salah satu contoh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk menaati Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan menahan diri agar jangan menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Ketika kita pandai bersyukur, maka banyak sekali buah manis, manfaat dari syukur itu. Yang pertama yaitu syukur adalah sifat orang yang beriman. Jika kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kita harus pandai bersyukur. Yang kedua, merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39, yang artinya, jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridho pada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, maka ridho Allah kepada kalian. Manfaat syukur selanjutnya yaitu merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 147, yang artinya, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh, Allah itu syakir lagi alim. Yang selanjutnya, buah manis dari rasa syukur merupakan sebab ditambahnya nikmat. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Dan yang terakhir, ganjaran di dunia dan di akhirat. Ketika kita pandai bersyukur, tidak hanya kita bahagia di dunia, akan tetapi kita juga akan bahagia di akhirat. Dalam firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 145, yang artinya, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia.
Jadi manfaat dari syukur adalah tidak hanya kita bahagia dan tenang di dunia, akan tetapi kita juga bisa bahagia di akhirat. Maka dari itu, saya juga mengajak diri saya sendiri dan rekan-rekan semuanya untuk pandai bersyukur dalam segala kondisi apapun, baik kita dalam kondisi susah maupun bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya. Saya akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.